yang punya kakalan cakro punama, barang itu terpakai lama, langsung tanya di buku mama, ternyata ada nona kuhuna Maimunah, Maimunah, kan lucunya kakak harap bisa satu rumah, kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Ada suara Abi nih, kita beli nih. Suasana haru menyelimuti gedung Kementerian Keuangan pada Selasa 9 September siang, ketika Sri Mulyani Indrawati resmi melepas jabatannya sebagai Menteri Keuangan setelah prosesi serah terima jabatan kepada Purbaya Yudi Sadewa. Tangis Sri Mulyani pecah saat ratusan pegawai Kemenkes memberikan salam perpisahan dengan lantunan lagu-lagu yang mereka nyanyikan khusus untuk melepas sang mantan menteri. Momen tersebut terjadi sesaat setelah prosesi sertijab rampung. Sri Mulyani yang berdiri di panggung utama tampak berusaha menahan air mata ketika para pegawai yang selama bertahun-tahun menjadi mitra kerjanya menyanyikan lagu penuh makna. Tinggal di mana? Ibu yang pertama, mana mic-nya? Udah man? Nyala belum? Ibu tinggal di mana? Yang pertama boleh, yuk. Di Bandung, Pak. Di Bandung, sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama cucu, sama anak, sama suami. Sama suami. Terus suami sekarang kegiatannya ada gak? Ada kegiatan di masjid, terus ngasuh incu gitu, Pak. Oh, di masjid sama ngasuh incu. Iya. Boleh. Ibu maksain ke RDI, apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya ini anak saya yang perempuan, udah 30 tahun, pengen cepet punya jodoh gitu, Pak Haji. Gampang. Beli celana dalam laki-laki yang paling mahal. Yang ada di dekat ibu. Misalkan ada di Indomaret, beli di Indomaret. Berapa harga celana dalam laki-lakinya? 80.000, pakai dibalik. Udah, paling lama 99 hari ketemu jodohnya. Udah kawin. Ada lagi? Tiap hari gitu dipakainya. Tiap hari gitu dibalik. Celana dalam laki-laki yang paling mahal di sekitar ibu. Ibu tinggalnya di mana? Oh, di situ. Nyari celana dalam laki-laki yang paling mahal. Yang paling mahal kalau dekat ibu sih saya pikir di Indomaret atau di Alfamaret. Kalau ibu tinggal di Jakarta, ya ibu mesti belinya yang di Plaza Indonesia. Mark and Spencer atau CK. Ya, Calvin Klein. 600.000 isinya 3. Namanya apa, Pak Haji? Kalau di Indomaret, di Alfamaret harganya cuma 80.000. Ibu beli yang di Indomaret aja, Alfamaret. Oh gitu. Kan ibu tinggalnya di mana? Udah kok. Nah, dekat-dekat situ aja. Ibu jangan beli di Plaza Indonesia, kejauhan. Itu buat orang-orang kaya, menengah ke atas. Iya. Orang valenya aja 250.000. Saya berempat nih. Konvoy mobil masuk, valenya mau tahu 1 juta. Valenya 1 juta. Nah, jadi ibu pakai yang di Indomaret aja, Alfamaret. Murah kok. Cuman 80.000. Ya, kesini tuh gini Pak Haji. Kan mantu saya tadi diurut gitu ya Pak Haji. Nggak dengar saya. Mantu saya tadi diurut. Sama Apa? Mantu saya diurut ada tukang urut. Mantunya ibu laki perempuan? Laki-laki. Ya. Terus ibu, itu anak ibu enggak nikah-nikah ya? Iya belum ada jodohnya kali, kata si bapak urutnya. Bu coba aja ke orang pintar gitu. Terus aku ini takut diajak ke dukun Pak Haji. Ya. Mikir aja terus kemana. Mendingan datangnya ke Mbah Dukun. Nih Mbah Dukun. Nih Mbah Dukun. Ini kakeknya Dukun. Udah berapa bulan aku mikir. Nih Mbah Dukun, nih kakeknya Dukun. Pak Haji mikirin aja bawa kemana, takut ke bawah dukun. Aku habis tahajud ya, habis sholat witir, udah gitu berdoa, tahu-taunya udah beres-beres buka YouTube timbul Pak Haji. Oh ya? Mbah Dukun datang tiba-tiba di YouTube. Nah, didampingin sama kakek Dukun, namanya Haji Marco. Aku terbuka-buka YouTube. Mbah Dukun, apa gak lo? Apa gak lagunya? Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya sedang mencari jodohnya. Terus? Sambil putar balik Pak Dukun baca mantra.
Tiba-tiba si pasien langsung disembur. Bubar. Ulangi lagi. Ulangi lagi bikinnya ketawa biar terkabul. Ada mbak dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya sedang mencari jodohnya. Sambil komat-komit Pak Dukun baca mantra. Tiba-tiba sang pasien disembur. Bubar. Udah Ada. gitu gini, mau masak udah beres, aku tuh buka YouTube, bawa ke dapur. Wah ini kayaknya pasti ini kayaknya Pak Haji. Gitu Pak. Terus setiap habis masak habis apa itu aja lihat Pak Haji sama bapak ini. Ini Haji Marco, kakek dukun. Ini Mbah Dukun, nih kakek dukun. Terus aku tuh ngerjain ini kata Pak Haji ya harus apa tuh mandi. Nah, deketin mic-nya, deketin. Mandi udah jam 00 mandi udah gitu senyum terus mandi terus tahajud terus apa baca Quran. Nah, udah baca Quran tapi sampai 5 juz gitu Pak Haji. Udah gitu teh udah 12 hari. Yeah. Anak saya gini mimpi, mama Ocing mimpi ini tadi malam ada orang di gunung teh narik ini baju Oci katanya. Kamu teh dalamnya ada isinya terus ditarik. Tarik depannya terus satu lagi tarik belakangnya gitu. Kata saya jam berapa mimpinya? Jam 1:30 itu mama lagi tahajud kata saya gitu. Udah gitu terus ini banget mah katanya di kamar tuh perasaan istilahnya kayak Sunan Makeung gitu ya Pak Haji. Udah ngaji katanya udah ngaji. Besok teh subuhnya udah 11 hari ngerjain kayak gitu teh Pak. Mimpi gitu. Saya udah mimpi gitu teh. Terus dikasih minumnya kata Pak Haji air cebokan ya Pak Haji. Iya. Air kasih cebokan. Terus aku gini, kalau aku ngasih tahu air cebokan pasti dia nggak mau ya. Nggak mau, diam-diam. Diam-diam. Paci, mama tadi malam tuh mimpi abis tahajud teh disuruh baca Quran ditupin ke airnya buat minum Oci. Dia mau, Mbak. Sebotol itu habis. Ya. Gitu. Selama 99 hari. 99 hari, Pak. Iya. Baru sebulan, Bu, Pak. Ya. Baru sebulan. Selama 99 hari. Iya. Nanti dapatnya ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, dan terakhir ngaceng. Ibadahnya juga Pak Haji. Ya. Rajin gitu Pak. Ya, Haji. harus. Iya. Cowoknya harus ngaceng, Bu. Ibu tuh ngaceng teh naon? Nyogong. Bahasa Sundanya apa? Nyogong. Nyogong tau gak? Tahu. Kalau ngaceng? Tahu. Tahu juga. Tahu tadi ya. Pak Haji tiap hari saya teh pengen ketemu Pak Haji terus. Apa yang bikin ibu kepincut pengen ketemu Pak Haji? Itunya apa? Ilmu-ilmunya itu Pak Haji. Iya. Aku tuh gini, wah kalau ke dukun pasti bahaya kata saya itu ya. Suka Iya, dikasih-kasih jangan gitu kalau ya. ke dukun, kalau dukun bahaya. Tapi kalau ke mbah dukun Enggak tidak mau. bahaya. Kalau ke Dukun. kakek dukun tidak akan bahaya. Yang bahaya itu kalau ke dukun. Ini mbah dukun, nih kakek dukun. Terus saya tuh gini lagi gini meja udah beres masak itu lihat lagi YouTube terus Pak Haji terusan. Terus suami saya teh nyampe dengerin kata bapaknya, mah itu aja ke situ ke Pak Haji diajak. Kalau diajak anaknya takut nggak mau lagi sibuk ya Pak Haji. Ya. Udah nanti mama aja. Bapaknya teh nyuruh ke situ. Pak Haji aja ajakan. Cobaan kan ya gitu. Udah nanti aku ingin dulu nyimak terus Pak Haji. Nyimak terus. Mau malam-malam juga sampai ketiduran. Nyimak terus Pak Haji terus. Kata saya tuh alhamdulillah ini ketemu di pengobatan Pak Haji. Saya nggak mau kok udah ada yang ngasih tuh dibawa anaknya ibu coba dibawa. Saya takutnya dibawa ke dukun kata saya gitu aja Bu. Alhamdulillah Pak habis sholat witir berdoa teh ketemu Pak Haji. Padahal mah saya nggak pernah lihat Pak Haji biasanya tuh enggak itu. Wah ini nih kata saya tuh Allah ngirim Pak Haji ke saya. Mm-mm. Itu Pak Haji, alhamdulillah bisa ke sini ya Allah.
Jadi nanti kasih minum air cebokan wajib. Iya tiap hari Pak Haji. Tiap hari dibilangin bahwa ini air doa. Iya. Mama habis baca Quran terus mama doain ini air buat kamu minum. Iya. Selama 99 hari. Sambil ibu ngomong. 2. Beliin celana dalam laki-laki yang paling mahal. Iya. Kalau di dekat rumah ibu ya di Indomaret atau di Alfamaret harganya sekitar 80.000. Dibalik enggak Pak Haji? Makanya dibalik. Hmm. Makanya dibalik. Iya. Paling lama 99 hari anak ibu dapat jodoh plus nikah pelaminan. Amin, amin. Iya. Gitu. Pokoknya ibu nggak salah. Ibu jangan berobat ke dukun. Bahaya. Lebih baik langsung ke Iya, Mbah Pak Haji. Dukun. Kasih lagu lagi Mbah Dukun. Kasih lagi Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang obatin pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra, tiba-tiba pasiennya langsung disebut bubar. Aduh. Iya Pak Haji. Ya. Iya, Pak ada yang halangi anak saya. Apa? Ada yang halangin apa itu jin atau apa gitu. Ibu. Pak, itu anak saya. Ada. Makanya nanti dikeluarin. Hmm. Ajarin bos. Ajarin bos. Ajarin bos. Nih cara bikinnya begini nih. Dilihatin ibu cara bikin. Ibu cara bikinnya dilihatin nih. Ya. Kalau privat enak ibu bisa datang bisa Jadi ngeliat Ibu, langsung. ini ada kata-katanya. Nanti Ibu nyontek ini, saya contohin. Ibu siapkan Teko. teko gini, diisi air yang siap minum. Iya. Air galon. Galon. Galon diisi ulang boleh, air beli langsung juga boleh diisi. Ibu praktekin malam hari bangun tidur. Bangun tidur jam 00 sebelum pipis. Jadi sebelum ke kamar mandi, sebelum pipis. Jadi kalau kebelet pipis gimana? Ditahan. Monjrat ke sini. Tahan dulu iya. Kan mau tidur aku pipis dulu. Pipis dulu Ah, ya. gitu, Pipis. ya. Nanti bangun tidur biar nggak pipis. Mm-mm. Ibu nggak pakai celana dalam, biar tangan kirinya bisa nyentuh ke alat kelaminnya ibu. Iya. Alat kelamin digosok. Bukan di sini alat kelaminnya di sini ya. Nah, di sini. Ibu sambil ucap mantranya Mbah Dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Digosok Bu ya, bukan di Iya. biar keluar asapnya. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang menghalangi, mengganggu di dalam tubuh, di dalam badan anak saya, sebut namanya, anak saya binti siapa, baik yang pernah dia cari sendiri ataupun karena datang sendiri ataupun karena kiriman orang lain, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Dipegang, kobokkan ke air ini. Iya. Lagi 9 kali. Diucap terus seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah SWT dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang menghalangi di dalam badan, di dalam tubuh anak saya, nama, binti, baik yang karena pernah dia cari sendiri ataupun karena dia datang sendiri ataupun karena kiriman orang lain, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Iya. Celup lagi.
bikin seperti ini 9 kali ininya. Iya. Satu teko buat 9 sehari. kali. Ini untuk sehari. Diminum langsung anaknya ibu boleh. Siapkan untuk bikin susu, bikin kopi, bikin teh. Bubur kacang ijo. Bubur kacang ijo. Sayur lodeh. Nah, Sayurnya bikin dimakan sayur, sama keluarga dimakan boleh. keluarga boleh. Sampai untuk bikin nasi, masak nasi boleh. Iya. Besok bikin lagi selama 9 hari. Kalau anaknya gimana? Anaknya terasa gatal, Bu, aku gatal-gatal, Bu. Saya gatal-gatal. Iya. Terus bikin terus. Kalau sudah terasa gatal. Nanti kalau sudah terasa gatal, bikin terus sampai hilang rasa gatalnya. Kalau sudah hilang rasa gatalnya berarti sudah netral. Pasti sembuh. Naik ke pelaminan tahun ini. Pelaminan tahun ini. Amin. Kemarin baru tadi malam Mbak Ji ya. Kaji malam. Itu Purbalingga. Ibu dari Purbalingga itu belum pernah ke sini, Bu. Belum pernah ke sini. Dia hanya nonton dari YouTube terus praktekin untuk dirinya sendiri, dipraktekin untuk keponakannya. Keponakan itu kan jauh ya, Iya, keponakan. iya. Dia praktekin beli celana dalam yang termahal di sekitarnya. Dan di sekitarnya ada Indomaret, ada Alfamart, ada apa toko yang di situ yang termahal itu dia beli 80.000 Pak Haji ya? 80.000. 80.000 beli 3. Dipakai terbalik ya tetap ngamalin, disuruh ngamalin bangun jam 00 tetap itu ya. Itu tambahannya itu dia disuruh bangun jam 00 mandi tahajud, baca 11 Quran, hari secepatnya. langsung terkabul. 11 hari besok ya bulan ini mau Pak nikahan. anaknya juga suruh bangun. Anaknya diajak Saya loh juga, dia. iya. Diajak tapi ininya enggak usah dikasih tahu. Iya. Diajak suruh itu ini dari Mbah Dukun suruh begini. Kalau dia dikasih ke Mbak Dukun, dia nggak akan mau. Nah, iya ini dari pokoknya kamu praktekkan ini. Kan ini kan gak nyeleneh ini dari Iya. Al-Qur'an, Bu. Ya, kalau bangun iya. malam praktekkan ini dengan pakai gimmick-gimmicknya pakai CD-nya CD laki-laki, Bu. Laki-laki, Ya, CD laki-laki yang termahal di situ. Nanti dapatnya juga yang terkaya di kampung Ibu. Praktekin ini, Bu ya. Bisa. Jadi dia kemarin 11 hari maka beliaunya ke sini ucap banyak syukur. Enggak tanya macam-macam ke sini. Hanya ucap syukur semua hajatnya terkabul semua. Termasuk hajat keponakannya. Gitu Ibu, ada pertanyaan Pak Haji. Oke. Nyanyi lagi Mbah Dukun, kata ada yang japri. Saya mau denger lagunya Kakek Dukun, kata gitu. Kakek Dukun. Pemirsa, kita bisa lihat lagu dari Kakek Dukun. Jadi di atasnya Mbah Dukun. Namanya Kakek Dukun. Ya. Namanya Kakek Dukun. Acting mulai. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra, tiba-tiba si pasien disembur, bubar. Satu kali lagi biar mantap. Mbah Dukun, tolonglah si Lela ingin mencari jodohnya. Mbah Dukun, tolonglah anakku si Lela takut kemasukan setan. Siapa tahu bulan depan dapat jodoh. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang diguna-guna. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra, tiba-tiba sang pasien disembur, bubar. Lagunya sekarang ganti topi, lagunya itu. No, topinya no yang no. Nah, dicopot belangkonnya. Ya, sip. Nah, pakai topi yang itu. Yes.
Cowboy Dukun. Yang mana lagu Pak Haji? Sama? Sama. Ada mbak dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kamit mbah dukun baca mantra, tiba-tiba si pasien langsung disebut bubar. Sekali lagi. Bubar. Sekali lagi dari awal. Ada mbak dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kamit mbah dukun baca mantra, tiba-tiba si pasiennya disembur bubar. Sekarang pakai topi yang putih. Yang putih. Yes. Wah ibu, orang teh menang ya, menang job ya, jadi artis. Apa? Semburan Pak Haji Marco kenceng banget. Jadi ibu kena kesempet barusan ya. Oke. Ada mbak dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kamit mbah dukun baca mantra, tiba-tiba si pasiennya disebut bubar. Pasti dapat jodoh bulan ini, tahun ini, yang kaya raya, ganteng, tajir melintir, dan juga ngaceng. Iya. Amin tuh, Kalau Bu. saya kan sabda. Kalau dia nyembur. Sekali lagi bos. Pakai topi putih bos. Sekali lagi. Tadi ada yang japri. Disawer katanya Haji Marco 2 lembar. Wah, alhamdulillah. Oke. Sini ya? Iya. Disawer. Sini aja deh. Iya. Semburnya yang kencang Haji Marco. Wah, ibu siap-siap ya bu ya, bawa payung gitu. Ada mbak dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kamit mbah dukun baca mantra, tiba-tiba sang pasiennya disembur bubar. 2 lembar, alhamdulillah. Kriterianya apa nih? Terkabulnya kriterianya apa aja? Ganteng, soleh, sehat, rezekinya berlimpah, sayang sama mertua, dan juga ngaceng. Oke. Nah maunya pemirsa nyanyi satu lagu disembur kencang sambil disabdain. Kalau ini langsung kriterianya apa? Yuk satu lagi. Topinya katanya suruh tumpuk 3. Ya. Topinya tumpuk 3 katanya. Topinya tumpuk 3. Ya, sip. Wah, wih, kayak dari orang Meksiko Pak Haji ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya khusus untuk membawakan sebuah lagu untuk ibu dari Bandung. Tuh, ya jadi judulnya Mbah Dukun. Ada mbah dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang mencari jodoh. Sambil komat kamit mbah dukun baca mantra, tiba-tiba sang pasiennya disembur bubar. Ya, kriterianya. Kriterianya buat ibu yaitu seorang menantu muda, ganteng, kaya raya, soleh, sayang sama ibu, punya pekerjaan tetap, tentunya pasti ngaceng, dan di bulan ini, di tahun ini, tahun 2025 itu pasti naik ke pelaminan dan hajatannya sukses. Amin. Yuk. Ada testimoni dari Rumfia
Ya. Testimoni rum via rum. Alhamdulillah saya sudah sembuh, sehat walafiat. Pasti dalam ini segera bisa privat lagi yang kedua lagi. Berarti privat kemarin sudah sembuh sakitnya Pak Haji ini. Ya. Sekarang mau datang lagi untuk ucap syukur. Ya. Rum via rum. Ya. Pesannya apa namanya? Komennya lagi via room, apa yang telah dilakukan dan sakitnya apa, nanti biar bisa nambah semangat ya. Iya, via room. Yuk. Sebelahnya. Ada lagi Pak Haji, Ya. adanya yang laki-laki. Nih tadinya tuh kerja tuh keluar lagi Pak, kerja keluar lagi. Terus aku kayak gini, ini aku dilangkain aja, kata Pak Haji, dilangkain. Gimana? Kerja udah kerja. Anak ibu. Yang laki-laki adanya ini nih, adanya yang ini. Kerja sebulan keluar lagi, sebulan keluar lagi. Terus dikasih tahu gitu aja. Berarti tuh habis baru bulan puasa tuh ngelamar lagi. Ngelamar lagi teh. Banyak tuh ngelamarnya. Terus aku lihat lagi itu YouTube Pak Haji, katanya dilangkahin juga Pak Haji, sama dicampain ya. Itu lagi tidur tuh. Kamu tidurnya di bawah. Itu jangan di atas ranjang gitu. Udah gitu nurut, tidur aku langkahin 9 kali. 9 kali, udah 9 kali teh terus dicampahin. Pura-puranya aku nggak bangunin. Bangun, sahur, bangun sahur. Pan lagi campahin Pak Haji. Nah ini aku campahin. Udah gitu habis lebaran dia terima kerja. Nah kerja teh padahal jalannya jauh Pak dari rumah. Jadi ya. pertanyaannya apa? Pertanyaan supaya sekarang tuh dapat kerjaannya yang enak. Terus Namanya siapa? Muhammad Irfan Nopal. Bos, nyanyi lagi bos, disembur bos. Pakai topi 3 bos, pakai topi 3. Supaya dapat kerjaan yang Ya, enak gitu Pak ya, Haji. topinya Jangan 3 bos. keluar masuk gitu. Nggak Nih bisa dengerin makan. nih, Pak Haji Marco mau nyembur ibu. Siap-siap, ayo bos. Tapi ini untuk kerjaan bukan jodoh bos. Tadi kan jodoh. Ini bu, ibu lihat nih bu. Akan dinyanyikan sama bajak laut. Ada mbak dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya bernama Irfan yang cari kerja. Sambil komat kamit mbah dukun baca mantra. Tiba-tiba si Irfannya disembuh kerja. Manjur ya. Pasti ya. Nih sekali lagi, dia kurang mantap kelihatan dari mukanya. Sekali lagi. Kerja Irfan. Semburannya yang kencang. Ada mbak dukun sedang mengobati Irfan. Konon katanya Irfannya sedang mencari kerja. Sambil komat kamit mbah dukun baca mantra. Tiba-tiba si Irfannya disembur kerja. Nah, Kerjanya pasti pekerjaan yang terbaik, yang gampang, rezekinya berlimpah, tidak jauh dari rumah, terus fasilitasnya terbaik. Amin, amin, amin. So buat Irfan pasti di minggu ini, bulan ini, tahun ini kerja yang terbaik. Kalau tadi jodohnya disembur sama kakek dukun. Kalau tadi kerja, tadi jodoh kakek dukun. Tadi yang kerja langsung disembur sama bajak laut. Biasanya manjar kalau bajak laut. Kalau kerja. Bajak laut, Pak Haji, jagonya. Ayo, ibu sebelah. Ya, tinggal di mana? Namanya? Saya asli Lampung, Ya. tapi saya tinggal di Tenjo, Pak. Tenjolaya, Tenjo, Bogor Barat. Bogor Barat, Lewiliang, Sadeng, terus. Terus. Di sana. Jadi ibu kesini lewat Tangerang apa lewat sini? Lewiliang. Naik kereta, Pak. Oh, naik kakak. 3 kali dari Tenjo, Tanah Abang ke Manggarai, dari Manggarai ke Bogor. Dari stasiun ke sini naik ojek. Padahal kalau Tenjo dari Lewiliang tinggal lurus aja nih, dari kita dari Cikampak lurus aja. Hah? Naik kereta, Pak.
Jadi kan lurus enak gitu. Apa sehari-hari? Saya ibu rumah tangga. Bapak kena stroke. Suami? Ya. Terus? Terus ya punya anak 3. Nih yang satu Ibu punya anak 3? 3. Ya, lagi pada nganggur Pak. Yang satu mah yang nomor 3 mah belum nikah. Yang udah nikah ini nganggur. Gitu. Gimana caranya yang Jadi pertanyaan ibu apa? Pertanyaan ibu apa? Datang ke RDI apa hajatnya? mau kalau hajatnya gini Pak. Pengen punya usaha. Pengen punya mobil. Jadi yang dalam doa saya setiap hari itu saya minta apa? Punya usaha, punya mobil. Jadi 1 bulan 1 miliar. Itu yang saya doain setiap hari, setiap malam saya sholat tahajud, bangun 00 ya, mandi pandan, sholat tahajud baca Al-Quran 12 juz. Baca Qurannya dari malam berapa juz? Pertama saya baca pernah 6 hari Pak ya. Yang pertama deal 12 juz. Itu 6 hari itu kegoda waktu anak libur, incuk libur, nggak ajak liburan, jadi nggak jadi 9 hari. Yang terakhir ini ya 9 hari Pak. Yang pertama deal 12 juz, yang ke situnya ya 2 malam 12 juz, sekarang 3 malam 12 juz gitu. Tapi kalau awal pertama 12 juz deal saya baca. Maksimal dari jam 00 sampai matahari terbit berapa juz maksimal? Ini yang pertama aja Pak, yang pertama itu. Pertama. Berapa juz? 12 juz. Dari jam 00 Ya. sampai matahari terbit? Iya. Bisa gak dipertahanin sampai 99 hari? Bisa mata. Hah? Mata soalnya. Itu Bu? 2 malam itu baru tamat 12 juz tadi. Jadi berarti malam itu 6. Malam itu 6. Kadang-kadang nggak nyampe 6 kalau udah ini kan mata Pak. Ya, Bu. Tadi malam ada orang Purbalingga. Iya. Hajatnya 100% terkabul. Coba lo cerita. Pinjem mic bentar. Coba lo cerita, Bos. Ini dengerin nih, orang Purbalingga baru datang tadi malam. Baru tadi malam, ini menjadi inspirasi kita semua, menjadi motivasi kita semua Ibu. Jadi kita dengan praktekin itu dengan penuh keyakinan hajat-hajatnya terkabul. Bahkan dia belum pernah datang ke sini ketemu Pak Haji, tapi datangnya sudah 4 kali. Datang pertama ke sini untuk survei. Bener enggak sih ini? Kok ada seperti ini RDAY ini jangan-jangan hanya hoak. Jadi ke sini hanya untuk survei, ketemu doang, sedekah, ikut hijab, pulang, praktekin karena sudah yakin ada tempatnya. Kedua, datang ke sini sudah bayar privat tetapi tidak bisa privat dan uangnya tidak kembali lewat gendeng. Itu Pak Haji pas istirahat ya nggak bisa di privat, tak apa-apa dia pulang. Datang lagi yang ketiga ikut hijab saja, sanganter temennya pulang. Baru yang tadi malam dia testimoni, ucap syukur, datang sendiri diantar anaknya. Apa yang dia praktekin? Yang pertama, dia dengan penuh keyakinan mandi malam, itu yang dia praktekin. Jadi bangun jam 00, kemudian senyum, ucap syukur, mandi pandan yang 9 lembar, sholat tahajud, baca Quran. Yang dirasakan pertama kali, hajat yang pertama kali yang sebelumnya dia pakai kacamata,
dia mandi 9 hari, setelah 9 hari ke-9 lupa nggak pakai kacamata tapi baca Qur'annya bisa. Sudah nggak pakai kacamata dia, tapi baca Qur'an. Sehat, matanya sehat. Sekarang kacamatanya sudah ditaruh. Kata Pak Haji, pindah ke saya kacamata. Iya, saya jadi pakai kacamata sekarang. Dia nggak pakai kacamata. Kacamata, nggak pakai kesini kan nggak pakai. Dia nggak pakai itu. Yang ini apa? Bangun malam mandi, baca Quran. Kemudian sakit pinggangnya juga ikut sembuh. Sakit pinggangnya digosok. Yang utama mata. Akhirnya apa? Dia yang biasanya baca Qur'annya hanya 1 juz, sudah capek, sekarang sudah tembus ke 7 juz. Rutin sampai sekarang 7 juz, rutin. Alhamdulillah, ini yang dia rasakan. Rutin. Nah, targetnya di target Pak Haji terus sampai bisa 7 juz. Dengan ilmu yang disampaikan Pak Haji, dia semangat, yakin, punya semangat. Jadi tidak seperti ibu ngeblok. Sudah nggak bisa Pak, sudah capek nggak bisa. Tapi ini iya mata dia sama. Usianya sudah 66 apa 67 begitu. Ya, 67 tahun. Berarti kan sudah cukup ya. Nah itu. Yang luar biasa lagi, semua hajat-hajatnya banyak yang terkabul dia. Satu, jelas mata. Yang kedua, dulu uang, dia kan jualan sembako. Di lacinya itu uang jarang ngumpul. Duitnya nggak pernah ngumpul. Buat bayar sales. Bayar sales saja kurang. Nggak ada uang. Praktekin, lihat di YouTube. Celana dalam yang 9 hari nggak diganti. Masukkan di laci. Alhamdulillah Pak Haji setelah dimasukkan itu uangnya ada saja. Ngumpul di situ. Jadi walaupun bayar sales di situ masih ada. Nggak habis. Sehingga paksain ke sini ucap syukur itu. Yang luar biasa lagi mindsetnya, ini yang luar biasa. Karena dia punya target jam 00, jam 12 harus bangun. Maka dia habis isya, habis sholat sunnah, toko sudah nggak buka lagi. Padahal suaminya ngeyel harus buka. Dulu karena biasa bukanya sampai jam 9, jam 10. Kalau jam 10 dia baru tutup, berarti jam 11 baru tidur. Maka dia tidak mau. Pokoknya jam 8 maksimal setelah isya harus sudah istirahat. Tutup. Saklek. Tapi Pokoknya. buat Allah. Kita kadang saklek buat diri kita sendiri. Oh goblok. Saklek buat Allah. Karena ada target ibadah. Target malam. Ibadah jam 00 harus bangun. Kita kan saklek buat diri kita sendiri maunya kita. Logikanya jam 7, 8, 9, 10, 3 jam logikanya pendapatannya berkurang dong. Ternyata tidak. Pendapatannya malah nambah. Padahal dikurangi jam bukanya. Pendapatannya nambah. Yang biasanya bayar sales susah, sekarang uangnya berlebih. Senang saja. Jadi saya lihat umur 67 tahun seperti itu sesuatu yang luar biasa, dia energik, masih segar. Akhirnya saya pesan sama ibu yang tadi malam datang tuh yang manjur, saya pesan 1000 celana dalam. Nah dia lagi buat nih di Purbalingga 1000 celana dalam. Nanti tolong dikirim tanggal 13, 14 ke Hotel Mega Cipayung. Jadi besok di Mega Cipayung akan kedatangan 1000 celana dalam dari Purbalingga. Kalau celana dalam itu ditaruh di laci,
duit akan datang sendiri. Dan satu celana dalam kita tidak pungut biaya, gratis. Khusus yang datang dapat celana dalam gratis dari Purbalingga. Jadi celana dalamnya yang bikin dia manjur, di pas nempel alat kelamin ada bunga-bunga. Nah. Jadi kalau ibu besok datang di acara konsultasi privat gratis di Hotel Mega Cipayung, bukan dapat centong sama uang, tapi ini lebih dahsyat. Celana dalam yang 9 hari nggak ganti dari Ibu Purbalingga. Harus pakai masker berarti. Ya mau. Jadi waktu megang celananya nggak boleh begini, langsung harus pakai sarung tangan. Pakai mic. Jadi kalau hari nanti pas Hari Sabtu tanggal 13 itu kemungkinan besar itu apa Sabtu aulanya? Sabtu Minggu itu aulanya banyak lalat, Bu. di Hotel Mega Cipayung Puncak. Tanggal 13 jadi pembagian celana dalam 1000 celana dalam dari jam 6 pagi. Tanggal 13 dari jam 6 pagi pembagian celana dalam. Nah, nanti tanggal 14 kita seminar gratis. Kalau yang tanggal 13 dari jam 6 privat 10 juta khusus yang privat aja. Jadi dapatnya celana dalam yang 9 hari nggak diganti milik Ibu Purbalingga. Ciri-cirinya kata dia di celana dalam yang bagian nempel alat kelaminnya ada kembang matahari tapi warnanya merah delima. Kan harusnya kuning ya. Nyanyi dong lagunya celana dalam. Bah Dukun. Pakai topi. Bah Dukun dapat ilham celana dalam dari Purbalingga. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya dagangnya nggak laku-laku. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra, lalu celana dalam 9 harinya direndam, langsung disembur ke pasien. Laku. Iya. Tambahan dikit, celana dalamnya taruh di laci. Celana dalam. Ulangi dari awal. Oke. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya dagangnya sepi-sepi aja. Dengan baca mantra Mbah Dukun baca mantra, lalu Mbah Dukun membawa celana 9 hari Gak ganti. Mbah Dukun menyimpannya di laci. Duitnya datang dan rame. Yeah. Terus apa lagi bos? Selain testimoni yang orang Purbalingga biar ibu semangat. Itu tadi satu, matanya sembuh, sehat, bisa membaca Quran, lancar, bahkan sekarang sudah tembus 7 juz, target akhir tahun ini harus tembus bisa 12 juz, istiqomah, konsisten. Pinggangnya, saraf kejepit, sembuh, jalannya jadi lancar. Yang kedua, walaupun tutup lebih awal, tapi tidak mengurangi omset, bahkan meningkat. Karena mindsetnya hajat maksa demi untuk bisa beribadah kepada Allah di malam hari. Maksa. Kemudian praktek dengan kearifan lokal, CD yang 9 hari tidak diganti, dimasukkan ke laci uang, maka uangnya yang biasanya diambilin tuyul, nah ini tuyulnya gebres, nggak berani datang, yang datang uang, yang datang malahan. Yang kelima,
tadi saya sampaikan manjur untuk Nadia meraktekin mau bawa celana dalam 1000 potong. Wow. Nadia Souvenir pencerahan RDAY gratis celana dalam. Wow. dari Nadia Dari Nadia. Wow. yang cair 1 triliun. Wow. Jadi besok tamu-tamu yang datang di acara seminar gratis dapat 2 celana dalam. 1 dari Mbak Nadia, warnanya kupu-kupu. Ya. Jadi nanti kalau dipakai bisa diterbang. masuk ke goa. Ngasih ke goa. Gambarnya kupu-kupu. Nah, yang satunya lagi Ibu, dengan dia keyakinannya tingkat tinggi, keyakinannya tingkat dewa, ponakannya yang sudah usia belum nikah-nikah, praktekin ilmu RDAY, lihat dari YouTube-nya Pak Haji, dia beli celana dalam laki-laki yang termahal di sekitarnya situ. Yang termahal waktu itu dia ketemu harga 80.000, beli 3. Jadi kan murah. Yang biasanya selalu tertolak, hatinya enggak seneng, yang dia seneng. Dia seneng, lakinya enggak mau. Terus seperti itu, gagal terus. Alhamdulillah dengan praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00 dan rangkaiannya ditambah ilmu gimmick-gimmicknya, pakai celana dalam laki-laki dibalik yang termahal tadi, 9 hari. 11 hari. 11 hari 11 terkabul. Hari, ya, terkabul. Ini mau hajatan pernikahan. Alhamdulillah. Maka dia paksain privat 10 juta yang semalam, dan itu pun datangnya sudah malam. Sudah jam setengah 11. Kita sudah selesai, privatnya sudah selesai. Beliau maksain harus malam ini karena harus balik lagi besok pagi anaknya kerja. Jadi begitu privat selesai, istirahat sebentar langsung pulang. Ditawari Pak Haji untuk bermalam dulu, enggak mau dia. Maksain, yang penting harus ketemu Pak Haji. Yakin Bu? Ya. Jadi Ibu biar kata matanya sakit, ngantuk, lawan Bu. Karena udah dipraktikin sama Purbalingga ya. Jadi kalau Ibu nggak lawan nggak bisa, harus lawan. Ngantuk jangan tidur ya Pak. Apa? Kalau ngantuk dipaksa jangan tidur. Janganlah. Sekarang gede hajat apa gede ngantuk? Gede hajat. Kalau ngantuk saya suka minum. Lawan Bu, setan tuh gelayutan di mata. Makanya kalau bisa sebelum Ibu meraktekin ilmu RDAY, Ibu pastiin dulu di badan Ibu nggak ada setan, nggak ada jin, nggak ada hodam. Gimana caranya? Minum air cebokan. Cebok mandiri. Iya mandiri, minum air cebokan mandiri, cebokan sendiri. Soalnya kalau Ibu masih ada setan, ngaji ngantuk, tahajud males, ngaji ngantuk, tahajud kesiangan. Karena setannya gelayutan. Buang, lawan. Nah gitu. Ada lagi? Boleh. Mana mic-nya? Mic-nya deketin mic-nya. YouTube-nya nggak kedengeran. Ah? Ya selama ini kan ini kenal Pak Haji udah 2 tahun Pak. Udah tahun-tahun. Ya tapi ya saya kerjainnya udah 1,5 tahunan lah. Saya ikutin aja, setiap itu saya ikutin aja. Gitu. Ada ini sepeda listrik ke pasar Pak. Jadi ke pasar itu berkat alhamdulillah ya Pak. Saya ini alhamdulillah juga kan ya. Apa alhamdulillah gitu. Ibu tahu gak kelemahan sepeda listrik? Kelemahan sepeda listrik nggak boleh kehujanan. Kalau kehujanan konslet. Enggak gini Pak. Apa namanya? Pergi ke pasar. Jadi itu apa? Mesti bawa power bank. Enggak, maksudnya gini. Sepeda listrik itu dibawa ke pasar. Pasar ini jauh. Nah, sama anak saya yang gadis mah, ini katanya sepeda listriknya sepedanya udah ini mah katanya nyampe enggak. Ya udah lanjutin aja sih. Ke pasar kan, nyampe ke pasar belanja. Pulangnya. Nah, pulangnya itu Pak, mah ini sepeda kayak ini enggak mau nyampe deh mah. Udah naikin aja sih. Nah,
Saya di belakang kan dibonceng sama dia Pak. Saya baca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pasti nyampe rumah. Alhamdulillah, 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 pasti nyampe rumah. Pasti nyampe rumah, pasti nyampe rumah. Alhamdulillah nyampe itu sepeda. Emang kata anak kelemahannya sepeda listriknya waktu ibu naikin apa katanya? Kelemahannya itu apa? Casannya Pak. Oh casannya nggak bawa? Enggak, casannya habis. Oh baterainya habis? Habis. Oh. Gitu. Nah gimana ini mah katanya ntar kita ngedorong katanya. Enggak. Terusin aja terusin. Nah saya kan di belakang dibonceng Pak nih. Saya baca alhamdulillah. Ibu kenapa nggak pakai charger HP? Colokin di alat kelamin, satu lagi colokin di. Alhamdulillah gitu Pak. Nyampe ke rumah. Nyampe ya? Nyampe. Padahal mah itu udah kosong. Pokoknya gini Bu, kalau ibu naik sepeda listrik biar baterainya nggak habis-habis, ibu duduknya jangan rapet, mesti megar alat kelaminnya. Terus akhirnya nyampe. Nyampe Pak, nyampe di rumah. Oke, berarti ucapan adalah doa, alhamdulillah, alhamdulillah nyampe, alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa aja Pak? Apa? Alhamdulillah itu apa aja yang saya pengenin gitu loh. Terkabul. Terkabul. Contohnya apa selain tadi sepeda nyampe? Ya, Naik sepeda nyampe. Alhamdulillah saya kan ngurut Pak ya. Apa? Ngurut. Ngurut. Ngurut nih ya. Ngurut badan apa ngurut alat kelamin? Ngurut badan Pak. Kalau alat kelamin bisa diurut? Bisa lah punya bapaknya. Mau. Man. Saya dalam isinya mau diurut sama ibu. Terus? Ya, ngurut gini Pak. Baca aja ya. Oh iya ini. Kok pasien ini enggak ini sepi ya. Ngurut gitu ya. Pasien ini sepi. Iya, pasien kok sepi amat gitu enggak ada yang manggil gitu. Saya lemes ini Pak. Remes alat kelamin ibu. Lemes masuk di sini. Alhamdulillah. Sambil ngucap di mulut, sambil oles di mulut. 9 kali ucap di sini begini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti ada yang manggil, pasti ada yang nurut, pasti ada yang manggil. Ada, kadang-kadang sehari 2, 1 gitu Pak. Oh jadi ibu udah meraktek ilmu RDA ya dong ya? Iya, udah Wow, lama Pak. wow. Makanya saya percaya dari zamannya nenek saya dulu Pak. Pak Haji. Ya. Dari zamannya nenek saya dulu itu. Ya. Saya kan masih kecil, umur 7 tahun tuh Pak ya. Iya. Dari kakek saya itu maghrib. Deketin mic Bu, deketin. Maghrib itu Pak. Iya. Dia bawa celana nenek. Bawa celana? Nenek ke sawah. Iya. Ke sawah. Saya ikutin aja kan deket sama kakek kan. Iya. Kayak itu buat apa kek? Saya ikutin aja nyampe sawah dia udah bikin hanger dari bambu itu. Bikin hanger dari bambu. Hanger. Hanger dari bambu. Hanger itu apa? Gantungan baju Pak. Gantungan baju. Hanger. Oh gantungan baju. Dia bikinnya dari hanger. Iya hanger. Dia bikinnya dari bambu. Nah nyampe di rumah saya di sawah saya ikutin aja. Dihangerin, ditaruh di sawah. Iya. Ditaruh di sawah. Kok digituin itu celana itu dalamnya nenek. Iya gituin. Enggak katanya. Biar padinya bagus. Bagus, menguning. Biar panennya banyak. Banyak. Biar binatangnya enggak tikus enggak makan, burung enggak makan. Iya begitu. Kata dia. Nah, yang kedua lagi celana dalam dimasukin ke bambu. Bambu itu ya ditaruh di atas pintu. Iya. Pintu depan. Kok sama kayak RDAY? Terus? Makanya percaya, yakin gitu loh. Khasiatnya apa kata kakek? Khasiatnya itu deketin mic-nya. Khasiatnya itu biar nggak ada maling lah gitu. Iya. Gitu. Jadi di depan belakang dipasang masukin bambu, taruh di atas pintu. Iya. Sama dia. Sama itu juga celana buat mandi tiap hari. Iya. Gosokin tiap hari. Iya ke badan. Nenek ya giginya bagus Pak. Iya. Giginya bagus. Itu celana dalam yang nempel di itunya itu. Ini disikatin. Disikatin ya. Disikatin di gigi. Saya ingat itu makanya saya yakin. RDAY. Oh. Itu. Iya. Ilmu kearifan lokal ya. Lokal. Saya cuma nonton YouTube aja tuh tiap hari, tiap malam saya. Maka suka siangan mau nonton aja itu Pak. Nonton Gila ini namanya pasien militan. Nonton
pokoknya ke Pak Haji terus. Iya. Gitu. Nah waktu bulan puasa, mau puasa kemarin, Iya. 2 minggu lagi mau puasa, saya datang sini Pak. Oh udah. Udah, pernah datang. Oh. Sama Pak Haji sakit. Iya, saya sakit 2 bulan. Saya nginep sini 3 malam. Iya. Sama itu nih, testimoni. Testimoni Sama Om Regi. Om Regi. Iya. Itu. Ini Bapak sakit. Ya udah pulang kan itu, tapi udah pencerahan, udah testimoni. Itu situ kemarin itu situ. Sama ini Pak. Aku ngerjain bangun 00 Ya. di Pandan itu tadi tahajud yang baru 6 malam itu. Ya. Saya mimpi Pak. Mimpi apa? Mimpi tahu gimana mimpinya itu? Saya diajak sama Pak Haji Ya. ke Beriling Pak, ke bank. Hah. Diajaknya itu saya posisinya Bapak mah di depan, saya di belakang. Ya. Diajaknya saya berdiri aja, saya mah pelongok aja tuh ngeliatin, nggak ngeliatin Pak Haji. Nah terus Pak Haji itu bilang, nih bawa nih, kata Pak Haji. Saya lihat uang itu di parcel, di bungkus kayak parcel pakai bungkus itu ada 2. Nah dalam batin saya dikasih uang, disuruh bawa uang, itu uang banyak, merah semua, dalam satu kantong 1 miliar. Ini 1 miliar. Nah Bapak Haji ini ATM-nya itu kata Pak Haji ini sekali lagi nih gesek, kata Pak Haji ya, nih bawa nih. Nah terus uang itu dikasihin ke saya, dua-duanya ATM-nya dikasihin ke saya. Ya udah itu keluar diambil, nggak tahu lagi Pak Hajinya kemana, sayanya arah kemana, tapi saya bawa uang itu. Nah udah itu keluar, bangun, mimpi dikasih Pak Haji Dwi Susanto uang. Cuman mimpi. Hah? Cuman mimpi. Cuman mimpi, gitu kan? Terus? Ya cuman mimpi, tapi aku dikasih uang sama Pak Haji. Terus? TM-nya juga dikasih sama Pak Haji. Ya bekas sekali lagi gesek kata Pak Haji. Dikasih uang, saya bawa. Harusnya nggak bangun ya. Enggak itu lama dulu itu bangun ini lama dulu. Saya bawa uang itu, saya bawa pulang, Pak Haji pulang, tahu kemana pulangnya gitu kan. Tapi Pak Haji nyuruh bawa uang. Dalam batin saya itu di bungkus itu saya lihat uang banyak benar, merah-merah. Dalam batin itu 1 miliar gitu. ATM-nya itu dikasih juga sama Bapak ke saya. Gitu. Bu, kalau tahu nomor PIN-nya berapa? Geblek. Bas, kasih lagu dulu, Mbah Dukun. Kasih duit, sembur biar terkabul. Sembur. Pakai topi. Biar nggak. Iya. Di itu dulu dikasih tahu dulu kata-katanya biar dia nggak salah nyanyi. Mbah Dukun. Mbah Dukun tadi Ibu minta apa? Uang, mimpi dapat uang. Iya, mimpi dikasih Pak Haji. Oke, ya. Oke Bu ya, Mbak Dukun mau ini. Mbak Dukun mau nyanyi tentang uang ya. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya dukunnya pasiennya dari Lampung. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Tiba-tiba tiba-tiba Mbah Dukun baca mantra, si pasiennya langsung disebut, mimpinya jadi terkabul. Kabul. Bang, ulangi lagi biar cepat terkabul. Intonasi jangan berhenti. Yo, okay. Ayo. Ada Kapolsek di belakang jadi saya. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya, tentunya dari Lampung. Konon katanya dia mimpi dapat uang dari Pak Haji 2 miliar. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra, tiba-tiba pasien dari Lampung disembur. Kabul. Kita butuh semburan Mbah Dukun. Kalau saya kan sabda, kalau dia sembur.
Lanjut. Tapi selama ini Pak ya saya ngerjain ilmu RDAY. Ini dengerin dulu nih. Apa tuh? Kata juru ramal. Ada pertanyaan. Oh, pertanyaan dari penonton YouTube. Ini yang harus dijawab karena pertanyaannya penting begini Pak Haji. Kang Ade bertanya, mau ngikutin privat, gimana caranya Pak Haji? Pertanyaannya dari Kang Ade, mau ngikutin privat, gimana caranya Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kang Ade yang ingin privat ke Pak Haji, silahkan hubungi hotline kita di 0812-898-234. Ulang lagi. Untuk Kang Ade yang ingin privat ke Pak Haji, bisa hubungan dan tanyakan kepada hotline kita di nomor 0812-898-234. Atau bisa langsung datang ke kandang dan bisa temui Bapak informasi tentang privat ke Pak Haji Dwi, baik yang 2 juta maupun yang 10 juta sedekahnya. Mungkin pengen diterangin kalau sedekah 10 juta privatnya kayak gimana, kalau 2 juta kayak gimana? Oke, untuk sahabatnya bernama Bang Ade itu, Kang Ade itu, untuk yang 10 juta biasanya Pak Haji sekarang ini tidak nge-live-kan atau melive-kan di handphone di YouTube maupun di TikTok maupun stick video dan lainnya, tapi benar-benar private, hanya 2 mata antara Bapak dan Pak Haji. Dan tidak ada saya harus ngisi dulu ke belakang sana ngeplok. Jadi itu untuk Bapak, nanti Bapak juga di sini bisa menanyakan kepada Pak Haji apa aja yang Pak Ade inginkan, dan apa kalau bisa Bapak catat biar Bapak nggak lupa. Biasanya kalau ketemu Pak Haji biasa langsung grogi. Jadi Bapak untuk prepare-nya, catat pertanyaan apa aja, dan juga nanti Bapak akan memperoleh uang bibit dari Pak Haji, ada yang 100.000, 75.000 dan juga 50.000 serta centongnya. Dan untuk yang 2 juta kayak gimana? Ya, untuk yang 2 juta itu biasanya rombongan. Rombongan itu Bapak dan Ibu bisa privat sama Pak Haji, tapi nggak seperti yang 10 juta, lebih private, lebih pribadi. Kalau rombongan itu berarti yang 2 juta itu pada rame-rame. Ada misalnya ada 10 laki-laki, ada 15, ada 10 perempuan, itu biasanya kita digelar di bawah, ditanyakan satu persatu kasusnya, permasalahannya, baru nanti Pak Haji terangin satu-satu. Semua juga dapat mikrofon untuk bertanya. Setelah Pak Haji terangin, nanti Bapak dan Ibunya bisa juga bertanya baik ke Pak Haji, ke saya maupun ke Pak Ustadz Bondas. Gitu. Namanya Ustadz Bondas. Ustadz Bondas. Ustadz Bondas. Ada pertanyaan yang belum pernah muncul Pak Haji. Ya, Bondas. Dengerin Ustadz Bondas. Ini Bondas. pertanyaan yang belum pernah dipikirkan selama ini. Ya. Dari Heru Bandono. Pak Haji tanya, kalau pakai celana dalam, belum baca sudah guyu saya. Kalau pakai celana dalam, terus mimpi basah, apakah manjur bisa dipakai? Karena belum ada 9 hari, baru 2 hari, mimpi basah Pak Haji. Apakah bisa dilanjut pakai celana dalamnya sampai 9 hari? Jangan langsung habis mimpi basah, celana dalamnya dijual ke RDAY, dibayar 10 miliar. Alhamdulillah. Yang penting ada pulau-pulaunya. Saya perlunya pulau-pulaunya. Pulau Seribu, Pulau Genteng besar, Pulau Genteng kecil. Berarti harus itu. Mana mic-nya mana? Berarti Mas Heru berarti harus dicek DNA-nya. Ya. Apa bahwa betul itu punya Pak Heru atau bukan. Jadi biar benar-benar kita itu nggak jong ya. Ya. Jadi kalau dia mimpi basah pakai celana dalamnya langsung dipaketin ke RDAY, kirim nomor rekening, langsung kita transfer tunai 10 miliar. Wow.
Ini pertanyaan yang dibacakan sama Ustadz Bondas. Ustadz Pak Bondas. Ya ini Pak Bondas bisa, tapi jangan lupa mandi ya. Mandi besar, mandi junub. Jadi bapak ibu, kalau kita lagi live begini, bapak dan ibu boleh nanya. Nanti kita kasih hadiah satu pertanyaan 100 juta ya. Ya tapi yang pertanyaannya berbobot. Kalau pertanyaan nggak berbobot, nggak dapat hadiah. Yuk ibu, apalagi tadi sampai mana tadi? Apa di rumah? Apa? Di rumah. Di rumah? Ya, Di rumah kenapa? Maksudnya kayak suami, anak, gitu, pada ribut lah, berantem. Hah? Beranteman dulu gitu Pak. Nah, Ibu berantem sama suami? enggak, maksudnya anak-anak gitu loh. Pokoknya satu rumah itu pada berantem marah-marahan gitu aja lah gitu. Penyebabnya nggak tahu. Emosi lah ya, ada sebab-sebabnya ada juga sih. Maunya ibu supaya nggak emosi. Nggak emosi, nggak Kristen. Itu bukannya Mariam. Ajarin Bu. Pak, saya udah saya itu ya. Iya, selama 99 hari. Itu celana dalam. Oh, celana dalamnya diapain? Celana dalam, terus dibuat dia mandi, suami, buat anak, satu bak gitu kan. Saya ini, pokoknya ucapan saya tuh akur. Hasilnya gimana? Hasil akur. Adem? Alhamdulillah. Oh iya? Alhamdulillah, sama ini saya puterin, saya masukkan air minum. Alat kelamin ibu diputar? Iya. Berarti ada rollinya dong di alat kelamin ibu? 9 kali, kata Pak Haji begitu. Iya betul. Bapak Ibu. Karena saya lihat alat kelamin ibu ada rollinya. Nah terus sambil masukin tangan kiri ke tangan kanan, ya masukin. Ini satu dua tiga. Alhamdulillah. Sekarang ya istilahnya enggak. Ya, sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah bisa aman, bisa adem tanpa. Coba ulangi lagi pakai mic. Gimana ibu merasakan anak nggak akur sama orang-orang di rumah gimana? Iya anak, bapak. Orang tua nggak akur sama anak, ibu merasakan gimana? Coba deketin mic-nya. Ini kata bapak kan kali kiri. 9 kali puter gitu kan. Udah itu celupin ke air di teko itu diisi air. Supin teko sambil ngucap kata Pak Haji kan. Saya ngucap Pak, ngucapnya istilahnya akur. Jangan ada perseteruan di rumah ini, akur. Saling menghargai, saling menghormati, saling sayang menyayangi. Pokoknya semua saya ucap. Alhamdulillah. Tadinya mah saya nangis. Nangis saja saya. Ya, karena ibu terus saya. Alhamdulillah suami juga udah adem ayem. Nggak istilahnya mau, dia kan stroke Pak ya. Mungkin kebawa stroke itu dia gimana mau berobat, nggak punya uang ya. Istilahnya kan dia udah berobat jarang-jarang kan. Gitu. Ya, saya itu pakai itu Pak. Dan sekarang ada ayam nurut manut. Anak-anak Gimana? Nurut manut. Katut. Akur. Anak-anak ke saya. Terus? Nurut, sekarang mah udah nurut. Iya. Amin. Sekarang udah nurut? Nurut Pak, nurut. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berkat alhamdulillah Bu, juga Pak. kenapa ibu sekarang nggak bikin kegiatan baru? Jual air cebokan alat kelamin ibu. Saya pesan 1000 botol buat besok tamu-tamu RD yang ke Hotel Mega. Dia ketawa. 1000 galon Pakai mic. ke RD. Dia ketawa lepas. Iyalah. Aduh. Berarti ibu kalau misalnya Pak Haji pesen 1000 galon itu berarti ibu bukannya di apa lemas tapi ibu ya langsung ngerendam ya Bu ya. Pakai drum. Pakai drum ya. Biar akur semuanya. Biar akur semuanya. Terus ibu biar kedengeran juga bilangnya akur. Abi ngerendam Bu, abi ngobrol lagi deh Bu. Akur. Hah? Jadi ibu. Mbah Dukun, akur. Disembur biar akur. Ada Mbak Dukun. Iya. Sedang mengobati pasiennya. Tunggu dulu. Pakai topinya dulu Mbak Dukun. Ibu kalau nonton YouTube saya suka ketawa-ketawa nggak? Ketawa. Hah? Ketawa. Oh ketawa. Ngakak juga Pak. Ngakak? Ngakak iya ketawa juga. Allahu Akbar. Ayo Mbah Dukun acting mulai. Tapi baru Pak Haji. Ya. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya.
Konon katanya anaknya nggak pada akur-akur. Dengan senda gurau Pak Dukun baca mantra. Tiba-tiba Mbak Dukun lalu nyembur pasiennya. Akur. Alhamdulillah. Tuh udah disembur sama Mbak Dukun ya. Kalau saya kan sabdain. Kalau Mbak Dukun nyembur. Iya. Pertanyaan lagi Pak Haji. Ya. Iklan dulu. Iklan dulu. Yang pertama dari Cung Cung. Anak saya speed delay, jadi lambat. Bagaimana caranya supaya cepat bicara Pak Haji? Yang kedua dari Roslinda Miutia dari Aceh. Hajat saya banyak yang terkabul padahal saya belum ketemu Pak Haji. Saya mau ketemu Pak Haji supaya bisa ijab lebih banyak yang terkabul lagi. Oh ya, yang ucap syukur saja ini berarti. Yang mau anaknya speed delay, bisa bicara lebih cepat Pak Haji. Nama Cuncun. Yo ajarin. Assalamualaikum untuk Cuncun dimanapun itu berada. Biasanya Pak Haji menyarankan untuk yang speed delay itu, maaf ya, terlambat untuk bicara misalnya 2-3 tahun tapi belum bisa bicara. Jadi Pak Haji menyarankan untuk misalnya cincin ini diikat pakai benang pada jam azan zuhur itu dikerok ke lidahnya. Cincinnya cincin emas ya. Jadi diusahakan siap hari selama berapa hari Pak Haji? Hah? Supaya bisa bicara dengan 99 hari. 99 hari dikerok pakai cincin emas atau enggak pakai lidahnya itu dikerok pakai gelang emas. Tapi supaya enggak ketelen, cincinnya itu diikat dulu supaya pakai benang. Supaya enggak, kalau misal ketelen jadi ditarik langsung. Ucapannya seperti biasa dengan mengharapkan Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang dan wasilah anak yatim kandang B pimpinan dari Bapak Haji Susanto Bisondo. Anak saya yang bernama bin atau binti siapa segera bisa bicara di hari ini, detik ini, di bulan ini, di tahun ini, ya, berbicaranya lancar kayak gitu. Oke, Junjun, terima kasih banyak. Kasih cebokan biar anaknya pintar. Oh ya, untuk kalau misalnya maaf kadang-kadang slow respon ya, kalau anaknya kurang smart itu biasanya di kalau istri saya atau di rumah itu biasanya pakai air cebokan juga sama diremas-remas simpan kali dan ketika bapak atau ibu setelah bangun tidur sebelum pipis. Jadi cebokan, air cebokannya itu digunakan untuk bikin susu, bikin teh manis, bikin bubur kacang hijau, untuk nyayur bayam atau bikin kue-kue. Silakan aja dicoba dan juga itu aman juga untuk ibu bapak yang mau makan atau minum airnya. Jadi bukan berarti wah nggak boleh minum orang lain, tapi bisa diminum sama saudaranya sesi rumah kayak gitu. Atau supaya disebut pinter itu disebut tangannya langsung di kepalanya. Pasti anak saya tambah pinter, rajin, beasiswa dan bisa bicara dengan lancar. Pakai mulut. Pokoknya ibu atau bapak Cuncun senantiasa menggunakan ilmu kearifan lokal itu dengan hal-hal yang positif dan yang sesuai dengan maksud dan kriteria yang ibu inginkan. Ibu harus yakin, jangan bener enggak ya misalnya dikerok kok enggak bisa bicara, tapi ibu harus yakin juga. Karena ini sendiri di daerah Bogor saya sendiri untuk mengerok lidah anak yang belum bisa bicara itu juga biasa dilakukan untuk sama sanak saudara saya di Bogor. Jadi alhamdulillah bisa bicara dengan dikerok biasanya hari Jumat. Tapi kalau Pak Haji itu untuk biasanya Pak Haji bilang setiap hari pas azan zuhur gitu. Oke, semangat ya. Yo, ibu apa lagi? Ini Pak, anak saya kan ngambil rumah tuh. Apa? Ngambil rumah. Ya. Rumahan. Jadi udah 5 bulan ini nggak bayar. Anak ibu yang mau bayar anak ibu apa yang mau bayar ibu? Anak
Anak. Itu colek alat kelamin taruh di mulut, anak saya pasti bisa lunasin cicilan. Anak saya pasti bisa lunasin cicilan. Setiap hari. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Nggak sampai 99 hari itu rumah sudah jadi lunas. Udah lagi? Sama ini juga kakaknya itu pengen punya. Deketin mic-nya. Hah? Kakaknya. Ini kan 2 nih anak. Kakaknya kenapa? Yang satu kan udah ngambil rumah, yang satu belum. Jadi dia pengen ngambil rumah gitu. Yang mau bayar anak ibu apa ibu? Anak-anak, ya anak. Ya ibu suruh bilang, lo bisa gak begini? Kalau gak bisa ya ibu yang ngerjain dong. Dia suruh nyolek alat kelamin ibu seperti ibu yang pernah praktekin. Mau gak dia? Gak mau. Ya ibu yang ngerjain, kalau dia mau namanya suuk mandiri kayak putrinya. Ya betul? Ada lagi? Yang satu pengen ngambil rumah, yang satu udah gitu. Yang mau ngambil rumah suruh suwuk alat kelaminnya taruh di mulut lo. Ngomong. Mau ambil pasti punya rumah. Yang udah ngambil rumah gak bisa bayar cicilan. Suwuk alat kelaminnya taruh di mulut lo. Tapi kalau yang dua-duanya gak percaya, ibu aja yang sendiri meraktekin bu. Ngapain dia? Emang saya yang praktekin. Ya udah tinggal praktekin. Kan Manjur. Pak, ya. Apa? Ya namanya anak-anak kadang-kadang kan gimana yang nggak percaya. Lah ini kan anaknya masih anak-anak. Masih anak-anak. Ini anaknya masih anak-anak. Tapi udah suwuk mandiri. Hasilnya jempol 2. Kalau dia nggak percaya ibu yang nekel. Tapi kalau dia percaya dia suruh suwuk mandiri. Manjur gak? Jempol 2. Terus apa lagi? Udah liga. Enggak, bapaknya itu loh sakit itu loh. Mau mati apa umur panjang? Umur panjang. Gampang, ibu suwuk taruh di mukanya dia. Umur panjang. Kalau dia mau umur panjang. Biar sembuh penyakitnya. Hah? Biar sembuh penyakitnya. Oh ibu cebok alat kelamin ibu minumin ke dia. Cebok alat kelamin ibu minumin ke dia. Ajarin bos. Jadi itu tadi ibu yang ucapannya sudah ada tadi itu. Lembaran yang ucapan cebokan tadi kayak ibunya tadi pakai tadi bangun tidur sebelum pipis, ibu pakai air galon, air yang siap minum, air bersih, ucapkan seperti itu catatan yang tadi itu, tempelkan tangan kiri ibu ke kelamin ibu, ucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Atas ridho Allah dan karomah aminnya anak-anak yatim RDIY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang ada di dalam tubuh anak suami saya, ya suami dulu aja ya, jadi yang diutamakan ke suami. Semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang mengganggu penyakit yang ada di dalam tubuh suami saya, nama bin, tahu ya binnya, baik yang karena pernah dia cari sendiri ataupun karena semuanya datang sendiri ataupun karena itu kiriman orang lain, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Dikopok 9 kali, ucapkan seperti ini, lakukan seperti ini 9 kali. Minumkan ke suami, syukur-syukur bener-bener minum tanpa diproses apapun, ini bisa masuk minum langsung, sisain sedikit, oleskan ke wajahnya, wajah-wajah sini kayak gitu, oleskan ke tempat yang sakit, dioles-oles air itu. Sehari bisa 2 kali, 3 kali untuk ini, yang lainnya untuk minum, untuk masak nasi, kalau dia minum kopi, bikin kopi, teh atau susu, atau masak sayur. Setiap hari bikin selama
9 hari dicek perkembangannya. Kalau dia terasa lebih baik lagi, ini ndak usah nunggu gatal, pokoknya terus saja. Ini tidak sekedar mengeluarkan tapi untuk mengobati. Gitu Ibu. Bisa? Bisa. Oke, ada lagi? Sebelum saya tutup. Ayo. Ini anak saya tuh yang nomor 3 pengen punya anak lagi, udah lama. Gampang Bu, ada lakinya gak? Ada. Ya udah pasti bunting. Ada enggak bunting-bunting? Kalau ada lakinya pasti bunting, yang nggak bunting kan kalau nggak ada lakinya. Enggak bikin dia Pak kali. Hah? Enggak bikin kali. Iya tuh, tanya pakarnya. Ya bikin. Pengen punya Dukun, baru kasih. satu. Mbak Dukun, sembur biar bunting. Ibunya apa anaknya? Anaknya. Oh iya, Mbak Dukun. Mana topi belangkon, topinya itu? Ya ya, nih dengerin. Mbak Dukun mau nyembur biar bunting. Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya belum punya anak. Udah punya anak, mau punya anak satu lagi. Oh iya. Pengen punya anak satu lagi. Dengan terbata-bata Pak Dukun baca mantra, tiba-tiba si pasiennya disembur punya anak. Bunting. Bunting. Amin. Hamil, bunting. Hamil. Jadi nggak bertelur? Enggak Pak Haji, hamil. Oke. Ya, oke. Ya, jadi buat Bapak dan Ibu nanti tanggal 13 dan 14 September 2025 RDAY akan memuliakan 500 anak yatim di Hotel Mega Cipayung Puncak. Anak yatim berangkat dari RDAY setengah 5 habis sholat subuh. Sampai di Hotel Mega Cipayung jam 6. Jam 6 langsung bikin acara. Besok kita ada tamu spesial namanya Mbak Luki, pasien 2011. Yang alhamdulillah Mbak Luki udah cair 200 miliar. Nah alhamdulillah. Nah besok dia mau testimoni, mau ngajarin ke teman-teman gimana caranya bisa cair 200 miliar. Namanya Mbak Luki. Suaminya namanya Mas Thompson. Luki Thompson. Okay. Luki Thompson. Jadi namanya Mbak Luki. Nah waktu dia datang 2011 dia naik motor Honda Beat. Motornya dia datang kemari. 75 Yamaha 75. Mbak Luki katanya. Kata siapa? Kata Mbak Luki. Oh. Jadi dia naik Yamaha 75. Nah. Sedekahnya 10.000 waktu itu. Nggak dianggap sama Haji Dwi. Nah, sekarang Mbak Luki kaya raya tajir, luar biasa. Suaminya namanya Mas Thompson, anggota Brimob, luar biasa. CPM ya, CPM. Nah, dia maksain motornya di RDA disedekain, sama mobilnya yang merah, yang mobil merah disedekain. Ya, sekarang dia udah pakai mobil Pajero terbaru. Wow. Dan Velfire terbaru. Wow. Dan penghasilannya nggak mati 10 miliar. Nah besok dia mau datang Pak Haji, acaranya. Pak Haji gimana caranya punya mobil Pak Haji? Ibu harus naik mobil-mobilan dulu. Ya baik, kita terakhir ketemu sama Mbak Luki itu sama Pak Thompson itu di Hotel Safira ya. Ya Magelang. Di Magelang. Dia tuh pasien lama 2011. Betul. Haji Marco terakhir ketemu sebelum COVID. Iya betul. Di Hotel Safira Magelang. Betul. Nah tadi dia barusan japri saya, Pak Haji saya mau sedekah 100 juta. Buat apa Mbak? Buat nyenengin anak yatim. Mbak besok bisa gak jadi pembicara motivator di Hotel Mega Cipayung? Bisa, mau saya semangatin. Kali saya juga hajatnya terkabul, ilmunya RDAY. Iya. Dan saya nggak neko-neko, meraktekin ilmu RDAY aja, ilmu kearifan lokal. Yang saya praktekin ilmu kearifan lokal. Nah alhamdulillah dia bisa penghasilannya sebulan 10 miliar.
Sekarang dia naik Velfire. Nah, mau saya buat teman-teman yang memang kayak Mbak Luki, sedekah subuhnya 10.000 tuh nggak dianggap sama Pak Haji Dwi. Lo masih inget aja? Nggak dianggap sama saya. Nah, akhirnya motornya disedekain ke RDAY, mobilnya disedekain ke RDAY. Sekarang dia pakai Pajero terbaru sama Velfire terbaru. Ya Pak Haji ingat dulu waktu itu ijabnya pengen gajinya 10 juta ya. 10 juta, iya. Tapi malah dapetnya 10 miliar. Ya, amin alhamdulillah. Gitu. Dia nggak neko-neko, nggak meraktekin ilmu. Dia nggak pernah ikut pencerahan. Nggak usah ikut pencerahan. Tinggal meraktekin ilmu kearifan lokal aja. Dia nggak pernah ikut pencerahan sana, pencerahan sini. Motivator sana, motivator sini enggak kata dia. Karena motivatornya kadang bohongin. Duitnya siapa? Bilangnya duitnya dia, padahal bukan duitnya dia. Nah, besok Mbak Luki mau ngajarin cara bisa penghasilan sebulan 10 miliar. Kalau Mbak Luki dia datangnya dari jam 6. Tanggal 13 dari jam 6 pagi dia mau ikut acara anak yatim. Saya bilang, Mbak, kalau tamu saya ngobrol di kantin boleh gak Mbak berdua Mbak? Boleh lah, boleh. Tapi dia suruh sedekah dulu. Ngapain ngobrol kalau nggak sedekah? Iya. Nah, jadi yang sedekah 10 juta dapat penginapan gratis di Hotel Mega Cipayung. Nanti kita ngobrol sama Mbak Luki di lobi, di restorannya. Di depan kolam renang. Sambil kita lihat anak yatim main, kita ngobrol sama Mbak Luki. Kalau Mbak Luki bisa 10 miliar, kita harus bisa. Kalau Mbak Luki bisa cair 200 miliar, kita harus bisa. Ngobrol aja, nggak usah ikut seminar, nggak usah, ngobrol aja. Ngapain ikut seminar? Ngobrol, kalau ngobrol kan lebih dekat. Betul. Nah gitu, kita ngobrol. Tanggal berapa itu? Hah? Tanggal berapa, Pak? Tanggal 13 September. Hari Sabtu ya? hari Sabtu dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Nah, dari jam 6 sore sampai jam 12 malam kita api unggun. Kebetulan saya kurang kayu bakar 2 potong. Kayaknya ibu cocok jadi kayu bakar. Ya. Minta itunya, centongnya buat. Oh, centong pasti dikasih nanti. Nah, nanti ya. Jadi nanti di Hotel Mega Cipayung yang datang dapat oleh-oleh bukan centong sama uang bibit, udah nggak berlaku, kurang manjur. Yang manjur adalah celana dalamnya orang Purbalingga yang di depannya ada gambar kembang matahari warna merah delima. Nanti dikasih semua celana dalamnya. Dan karena orang Purbalingga gemuk banget, jadi bapak dan ibu dapat ukuran 5L dan wajib lo mesti pakai lo 5L, jadi makanya di leher. Iya Pak Haji, kemarin pas itu sakit ya. Ya? Sakit ini. Sakit tenggorokan? Enggak, kepala ini sakit. Kepala pusing. Terus obatnya apa? Gantung celana dalam. Celana dalam kan ditaruh di leher kan? Oh, iya. Manjur gak? Manjur, Pak. Iya, orang kadang Pak Haji. Iya. 2 malam, 2 hari 2 malam. Jadi kan emang pakai jilbab ya, dimasukin aja ke. Iya, nggak kelihatan kan? Enggak pakai jilbab kan, enggak kelihatan. Iya. Ngikutin Pak Haji dulu nih. Betul, pakai dulu paling lama 2 hari, 3 hari paling lama. Iya. Kalau sampai nggak manjur, itu celana dalam bisa buat bunuh diri, buat gantung. 2 hari itu Pak. Sembuh. Tapi Hah? ya itu tadi baca alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah gitu. Sembuh, pasti sembuh. Alhamdulillah, pasti sembuh. Kalau alhamdulillah itu enggak lepas saya itu. Iya. Alhamdulillah gitu. Apa aja yang pokoknya yang saya inginin gitu. Iya. Alhamdulillah gitu. Nah, pinjam duit aja Pak. Iya. Alhamdulillah. Jalan mau ke tempat yang saya pinjemin duit. Iya. Alhamdulillah. Bu, kalau Mbak Luki aja bisa penghasilannya 10 miliar sebulan, ibu juga harus bisa 10 miliar sebulan. Iya. Kalau Mbak Luki aja naik Velfire, suaminya pakai Velfire, anak-anaknya pakai Pajero terbaru, Nick terbaru, anak-anaknya kan anak-anaknya masih kecil-kecil udah pakai Pajero.
Kalau Mbak Luki sama suaminya naik Velfire. Waktu dia datang masih pakai motor, butut, mobilnya disedekain tuh ada di yang warnanya merah mobilnya. Nah ibu paksain, manjur luar biasa. Nah Mbak Luki besok mau ngasih testimoni dan motivasi buat bapak dan ibu. Harus bisa, kalau dia bisa ibu dan bapak bisa. Nah isi acaranya hari Minggu. Tanggal 14 September jam 7 pagi. Di mana itu Pak? Di Hotel Mega Cipayung. Sama di situ juga. Ya jam 7 pagi sampai jam 9. Jam 9. Dari jam 7 pagi sampai jam 9. Gitu. Kalau Mbak Lukinya nginep. Dia datangnya nginep Pak Haji, saya mau nginep aja Pak Haji. Karena saya mau main sama anak yatim. Kalau anak yatim datangnya jam berapa di Hotel Mega Cipayung? Jam 6 Mbak, dari sini setengah 5. Berarti bisa ke sini dulu dong Pak? Ibu kalau ibu langsung ke Hotel Mega aja, ngapain ke sini? Nggak usah kemari, kan dari sini anak yatim. Ibu langsung ke Hotel Mega, ntar di sini nggak ada mobilnya takutnya, karena kan anak yatimnya banyak besok. Oh, iya. Karena Mbak Luki udah bilang tadi sama anak-anak yatim diumumin, yang ikut dapat hadiah uang tunai dari Mbak Luki, pasti yang datang banyak banget. Nah kalau ibu di sini nanti nggak ke bawah kan, ini langsung aja ke Hotel Mega. Kebetulan Haji Marco udah pernah ketemu, saya udah pernah ketemu. Pasien saya 2011. Haji Marco waktu itu ketemu sebelum Covid. 2017 di Hotel Safira Mega. Hotel Safira Magelang. Enak Bu orangnya Bu. Gerapiakan orangnya. Enak orangnya, tapi penghasilannya 10 miliar. Cair 200 miliar. Pengen dong Pak? Iya. Ibu harus paksain. Ya. Kalau yang datangnya hari Sabtu bisa ngobrol di ruangan tamu yang sedekah pastinya ya. Kalau yang gratisan hari Minggu. Oh, yang gratis hari Minggu. Hari Minggu, ibu datang hari Minggu gratisan. Karena kalau yang datangnya hari Sabtu kan ibu mesti nginep. Iya, karena kan semuanya pada nginep kan. Kan api unggun. Iya. Kita ada api unggun, malam Minggu kita ada api unggun dari abis maghrib sampai jam 00 kita ada api unggun. Tapi kalau ibu mau jadi kayu bakar, ibu udah kita siapin kamarnya, gitu. Nanti di sana kita kremasi, pakai bukan kayu bakar. Kalau di Cipayung, Mega Bendung apa makanan yang terkenal di sana? Kita bakar pakai apa tuh yang makanan yang dibakar enak tuh? Gemblong! Kaget dia. Dia nyebut gemblong dia kaget. Centong Pak, centong itu kalau badan saya sakit ya Pak ya. Di sini. Ya, sembuh. Centong manjur kok Bu. Iya. Itu dari si RG waktu testimoni waktu Di atas. Oh iya. Sampai dikasih uang bibit tuh Ya. nomor 1. Ya, pokoknya ibu paksain. Bisa datang dengerin testimoni dan pencerahannya dari Mbak Luki, Mas Thompson. Kalau dia bisa cair 200 miliar, ibu harus juga bisa cair 200 miliar. Kalau dia bisa penghasilannya sebulan 10 miliar, ibu juga harus penghasilannya 10 miliar. Amin. Acaranya hari Minggu, Ya harus. tanggal 14 jam 7 pagi sampai jam 9. Oh, berarti nginep dong sana Pak. Nggak usah. Kan jam 7 pagi, ibu rumahnya di mana? Tenjo. Ya. Ibu tinggal berangkat dari Tenjo jam 3 pagi. Naik kereta. Jangan naik truk semen. Truk semen siapa Pak yang di mobil? Semen. Travel ya Pak ya? Oh iya. Aduh. Enggak lah, ibu tinggal nginep di RDAI aja. Nginep nanti di RDAI. Nanti ibu dari RDAI tinggal patungan naik Grab. Grab ya. Dari RDAI ke Hotel Mega Cipayung, Grabnya cuma 100.000. 100.000 ya naik Avanza muat 10 orang, berarti satu orang 10.000. 10.000. Ya.
Avanza muatnya berapa sih? 11. Nah, Ibu. Nah, Ibu berarti gratis. Ibu gratis. Ibu gratis. No, yang ngomong Om Regi. 11. Jadi yang lain 10 bayar 10.000, Ibu gratis. Gratis ya. Ya. Iya, depan 3, tengah 4, belakang 4. Jadi Ibu nginep di RDAY karena dari RDAY berangkatnya bareng anak yatim. Anak yatim berangkat habis sholat subuh, Ibu juga kan nanti banyak di sini kan yang bareng-bareng kan. Nah kita kolektif aja berapa orang. Oh ada 200 tamu yang pada mau ke sana mau berangkat. Udah 20 unit Avanza jejer gitu. Boleh gak Pak Haji? Boleh lah, masa gak boleh. Berangkat nanti ke sana, Ibu seneng-seneng. Pak Haji, aku mau yang gratisan hari Sabtu. Boleh, yang penting Ibu wajib jadi badut. Karena kita kurang badut. Badut. Hah? Jadi badut. Karena anak yatim kan kemarin Pak Haji, ada gak yang mau jadi badut? Ada nih yang dari itu Tenjo, kayaknya Ibu deh. Tadi kayu bakar, sekarang jadi badut ya. Jadi badut ya. Pokoknya paksain. Harus denger langsung dari Mbak Luki langsung sebagai apa namanya dia? Pengalaman apa namanya? Ya testimoni langsung. Waktu dia datang ke RDAY naik motornya butut. Ini kan saksinya. Motor butut. Sekarang udah naik Velfire. Suaminya naik Velfire. Anak-anaknya naik Pajero semua. Kalau dia bisa, kita harus bisa. Iya, kan mobilnya pada disedekain ke sini tuh yang warna merah. Itu kan punya dia. Bisa Bu, paksain. Pak Haji, saya kalau dari Tenjo, ya Ibu berangkat dulu ke sini nginep dulu, ya kan. Paginya Ibu berangkat naik Grab. Boleh Pak Haji, boleh. Makan, nanti disuapin. Kita udah siapin bubur. Khusus buat tamu-tamu. Yang irit-irit aja namanya gratis ya. Bubur ayam ya. Bubur kerupuk. Di Hotel Mega Cipayu kan ada tukang bubur. Saya udah pesen 10 apa namanya? 10 dandang. Khusus buat tamu RD yang gratisan dapat bubur. Sama sambal kecap. Enggak lah. Nasi bok dapat nasi bok. Pokoknya kalau saya humor biar nggak ngantuk Bu. Ya, Ibu jangan berpikir, Pak Haji masa saya dikasih bubur. Enggak lah. Bubur hanya cuman apa? Nah, kok tumben Ibu waras? Pakai mic. Kok tumben waras? Semua itu disyukuri. Kapan tuh Ibu mulai waras? Mulainya kayak warasnya ketemu Pak RDAY. Ketemu itu, kenal Bapak. Deketin mic ya. Kenal Bapak YouTube. Oh, jadi waras ya? Tadinya Pak saya. Deketin mic ya, deketin. Tadinya saya Pak ya kalau sholat ya paling sholat biasa gitu. Sekarang jangan, ba'diyah qobliyah wajib. Itu pasti sekarang. Iya. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Selalu di atas 1 M. Yang penting ba'diyah qobliyah jangan bolong. Pak Haji saya udah ba'diyah qobliyah kok saldonya belum 1 miliar. Proses. Ingat gak? Ada yang namanya Maya Istianti, artis ya. Artis Maya Istianti. Jadi waktu itu dia bilang sama temen-temen SMA-nya, biodata lo mau gak gue tanda tanganin? Nanti kalau gue jadi orang terkenal lo nggak bisa tanda tangan sama gue, lo antri lo. Itu dia ucap. Kedua dia ngomong gini, besok gue punya private jet. Dan dua-duanya terkabul Bu. Namanya Maya Istianti. Ada di TikTok, di YouTube. Saya dapat dari Om Regi. Dikirimin nama Om Regi. YouTube-nya sama TikTok-nya Pak Haji. Ucapan adalah doa. Yang Pak Haji suka ajarin. Ini langsung diucapin sama artis Maya Istianti. Ada di TikTok, ada di YouTube. Jadi waktu itu dia duduk. Sambil dia ngomong. Besok kalau gue punya private jet. Punya private jet. Walaupun proses ya. Walaupun proses.
Walaupun itu punya milik suaminya, tapi kan dia naik gratis. Iya. Private jetnya. Namanya Maya Istianti. Nah mau saya, ibu juga kayak Maya Istianti gitu loh Bu. Saya pasti jadi artis. Artis apa Pak Haji? Artis kadaluarsa. karena belum ada artis kadaluarsa. Bos, itu Sembur jadi artis. Sembur jadi pelawak. Coba bos. No, mic-nya mana mic-nya? Pakai topi. Mbah Dukun mau nyembur jadi artis. Mic. Ya, jadi artis sama satu jadi pelawak. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya pengen jadi artis. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Tiba-tiba sang pasiennya disebut jadi artis. Jadi pelawak. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya pengen jadi pelawak. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Tiba-tiba sang pasiennya dijemput jadi pelawak. Artis pelawak kobol. Ya jadi ibu paksain besok hari Sabtu dan hari Minggu bisa datang di Hotel Mega Cipayung Puncak. Acaranya jam 6 pagi hari Sabtu, anak yatim udah nyampe di Hotel Mega Cipayung Puncak. Yang privat khusus, yang sedekah hari Sabtu. Yang hari Minggu kita jam 7 sampai jam 9. Acaranya gratis. Nah Bapak dan Ibu mau denger langsung dari Mbak Luki. Mbak Luki pasien kita 2011. Dulu dia kesini naik motor butut. Tapi sekarang dia naik Velfire. Suaminya naik Velfire. Anak-anaknya naik Pajero terbaru. Bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar tunai. Bisa cair 200 miliar. Nah maunya saya, ibu tinggal nyontek. Nggak usah melakukan A, B, C, D, F. Nggak usah. Nyontek aja. Ibaratnya namanya duplikasi. Kalau Mbak Luki perempuan, kita kan juga perempuan. Bisa dong. Mbaknya ibu-ibu perempuan. Oke? Bisa? Ya. Pak Haji, kalau saya pengen nginep sama Mbak Luki, bisa gak kamarnya jejer biar saya bisa ngobrol? Bisa. Tinggal telepon aja ke Hotel Mega. Nah, nomor telepon Hotel Mega 0813 8988 9219 0813 8988 9219. Sekali lagi 0813 8988 9219. Nah nanti Bapak dan Ibu, Pak Haji saya jauh, langsung boleh ke Hotel Mega. Mau bareng-bareng sama tamu-tamu dari RDAY, ngumpulnya dari masjid. Malamnya tahajud bersama 500 anak yatim. Terus makan, paginya sarapan, habis subuh langsung berangkat ke Hotel Mega Cipayung Puncak. Karena di sana ganjil genap, biar Bapak dan Ibu lancar. Ibu lihat berangkatnya tanggal berapa. Kalau berangkatnya tanggal 13 berarti ganjil. Ibu pakai celana dalamnya 1. Tapi kalau tanggalnya 14 genap, ibu pakai celana dalamnya mesti double 2. Karena di Gadok ada razia ganjil genap. Yang diperiksa bukan plat nomor tapi celana dalam. Oke, sampai ketemu lagi. Terkabul. Sip, Salman. Iya dong. Alhamdulillah. Ini bukan privat, tapi ini ketawa-ketawa. Humor-humor. Oke? Terkabul ya? Ya. Ya.